Dulu aku kasihan melihat kalian menderita, lalu membawa kalian masuk ke rumah. Tapi tak kusangka, kalian berencana mencelakaiku, mengusir menantu dan cucuku. Kau pergi selamanya dari rumah ini. Mereka membuat suamiku menceraikanku. Ternyata kalian berdua sudah lama punya hubungan gelap. Meskipun jadi hantu, aku tak akan melepaskan kalian. Kakak sepupu, semua milikmu kini jadi milikku. Kau, jadilah hantu saja. Yan, kita pergi. Ibu mertua aku datang terlambat. Ibu dia memang pantas mendapatkannya. Ibu mertua, pergilah dengan tenang. Aku akan mengurus pemakamanmu. Menantu itu adalah putri yang hilang dari Pangeran Liang. Markis juara cucu laki-laki adalah calon Perdana Menteri. Cucu perempuan adalah calon jenderal wanita nomor 1. Awalnya semua kartu bagus, tapi dia mainkan dengan buruk. Karakter wanita macam apa itu bodoh sekali. Aku bilang, ibu mertua ini bodoh itu sudah menghina babi. Kenapa jendela tidak bisa ditarik? Kenapa tidak bergerak? Dibawa kemana aku ini? Ini masih di dalam negeri? Kenapa hari ini tidak mengantar sarapan untuk ibu? Mau membuat ibu kelaparan? Suamiku sepupu Feng Yan bilang tidak perlu antar. Su Yue Feng Yan, bukankah ini karakter utama dan antagonis dari buku? Aku masuk ke dalam buku dan menjadi ibu mertua jahat itu. Ibu, asal lindungi menantu dan cucu, bukankah aku bisa mengubah takdir dan mencapai puncak kehidupan sebagai mertua? Tidak menghormati ibu memfitnah keluarga Suyue, aku harus menambah 10 cambukan lagi. Berhenti. Mulai sekarang menantu dan cucu, aku yang lindungi. Ibu, kau bilang apa? Kau tidak mengerti bahasa orang? Munafik, kalau bukan karena kau, kenapa ibuku dipukul? Sekarang pura-pura baik. Siapa yang percaya? Aku juga tidak percaya. Aku tidak bersalah. Baru saja aku masuk ke sini. Diam bajingan, Suyue berselingkuh dengan laki-laki lain, melahirkan kalian. Jika bukan karena ibu, takut aib keluarga tersebar, menahan kalian untuk menutupi aib, aku sudah menenggelamkan kalian. Kalian tidak tahu berterima kasih, berani melawan ibu. Siapa yang butuh kebaikanmu? Kalau berani, usir kami. Suamiku, aku masih suci. Si Yue dan Hao Jun semuanya anakmu. Masih berbohong. Masalah perselingkuhanmu dengan laki-laki lain itu semua itu ibu sendiri yang memberitahuku. Mana mungkin palsu. Ibu mertua, Semua salahmu. Semua salahmu. Aduh, celaka. Pemilik asli ditipu oleh Feng Yan dan Yuni. Si Wei dan Hao Jun sama sekali bukan cucu kandungmu. Itu Su Yue dengan laki-laki lain melahirkan anak haram. Apa? Mengira kedua cucu itu anak haram. Menyusahkan menantu perempuan. Aku tidak mau dipersalahkan. Kalau tidak, cucu-cucu akan membenciku. Perselingkuhan Su Yue aku juga mendengarnya dari sepupu dan keponakanku. Sebenarnya aku selalu tidak percaya loh. Tapi hari ini masalah ini diangkat, maka lebih baik tes darah untuk menentukan hubungan keluarga. Cari tahu kebenarannya. ibu mertua hari ini malah membelaku. Jika ini palsu, aku pasti akan untuk menantu dan cucu-cucuku menuntut keadilan. Kenapa hari ini perempuan bodoh ini bisa berpikir berubah pikiran jadi pintar? Tidak, jangan sampai tes darah.
Entah apa yang kakak Suyue bilang ke tante sampai tante curiga sama aku. Kalau tante benci ngapain cari alasan aku pergi saja? Coba Yan, seorang perempuan dituduh macam-macam. Kedepannya, gimana bisa hidup? Drama lagi. Yan. Ibu. Yan itu baik hati masa seperti ular berbisa Su Yue yang suka bohong. Nggak usah tes, mereka pasti anak haram. Obong kosong harus tes. Hei, orang ambil air. Jangan. Cepat. Sudah aku bilang aku percaya, Yan. Jangan banyak bicara. Sudah aku bilang aku percaya, Yan. Kau tunggu saja lihat kebenaran. Ternyata menyatu. Ini Ibu, Fong Yan bisa dipercaya itu babi bisa terbang. Karena kalian anak kandungku, mulai sekarang aku akan baik-baiki kalian. Sedangkan untukmu aku juga akan ganti rugi. Cuman itu? Lalu mau apa lagi? Li Xiaobai, kau anggap Su Yue perahu jerami? Anak panahmu semua kau arahkan ke dia. Nenek bicaranya lucu sedikit sih. Ibu, apa kau kena sihir? Kenapa hari ini terus bela dia? Bukan aku bela dia tapi keadilan. Keadilan? Karena mereka berdua menyakiti menantu aku dan cucu-cucu sampai terhina. Sekarang sudah jelas masa aku tidak harus menuntut keadilan buat mereka? Ibu, keadilan apa yang ibu mau? Mereka berdua keluar dari keluarga Li. Apa ini? Apa-apaan ini aku yang memutuskan di rumah ini. Mereka harus pergi. kakak Xiaobai. Bibi menyuruhku pergi. Aku tidak berani tidak pergi. Hanya saja begitu meninggalkan keluarga Li. Aku akan dinikahkan oleh ayahku yang pecandu judi dengan orang lain sebagai mas kawin untuk modal judinya seumur hidupku. Mungkin takkan bisa bertemu lagi dengan kakak Xiaobai. Yan, nasibmu sungguh malang. Yan, cepat bangun. Yan pernah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku dari kobaran api. Aku tidak bisa membiarkannya menderita sedikit pun. Dia tidak boleh pergi. Orang yang dulu menyelamatkannya dari api adalah aku. Xiaobai, bertahanlah. Minggir, dengan otakmu yang seperti itu disumbangkan ke orang cacat mental saja bisa menurunkan IQ mereka. Orang yang menyelamatkanmu dulu adalah Su Yue. Ibu mertua kali ini akhirnya percaya padaku. Nenek percaya pada ibu nenek jadi baik. Aku tidak percaya nenek pasti punya niat jahat. Kak, ini sepertinya kamu pertama kali bilang nenek. Bukan urusanmu. Jika itu dia, kenapa tidak bilang, aku kau apaan, belum selesai mengarang cerita kan? Diam. Lihat. Ini adalah bekas luka yang diderita UER saat menyelamatkanmu dulu. Ibu mertua bagaimana tahu semua ini? Lalu kenapa saat aku sadar aku ada di pelukan Yan? Yan, Kamu menakutkanku, untung aku tepat waktu menyelamatkanmu. kamu yang menyelamatkanku. Terima kasih. Itu saat UER pergi mencari dokter dan wanita murahan ini memanfaatkan kesempatan. Apa ibu mertua melihatnya? Aku sedang membaca buku. Kenapa Bibi memfitnahku seperti ini? Aku memfitnahmu. Bibi saat itu tidak ada di tempat sama sekali. Bagaimana bisa tahu begitu jelas kalau bukan fitnah? Apa namanya? Ibu memfitnahmu. Pasti karena wanita jahat ini. Memberi ibuku ramuan hipnotis, Su Yue, kamu benar-benar kejam. Berani memfitnah Yan seperti ini harus dihukum.
Siapa yang berani mengganggu menantu dan cucuku tampar sampai mukanya bengkak? Nenek keren banget. Biasa aja. Ibu hari ini berkali-kali memukulku. Su Yue, apa sebenarnya yang kau berikan pada ibuku? Obat apa yang kau berikan? Aku sayang banget sama kakak. Kenapa kakak melakukan ini padaku? Melakukan cara seperti ini padaku? Sudahlah, kalau begitu, biar aku ikuti keinginan kakak. Aku pergi. Tidak. Yan Er hari ini yang seharusnya pergi adalah dirinya. Suami, apa katamu? Jangan panggil aku suami wanita kejam. Aku akan menceraikanmu dan mengusirmu dari rumah. Dia menindas dan menghinaku. Kamu tidak hanya tidak melindungiku, malah mau menceraikanku demi dia. Benar, kecuali kamu membuat ibu menahan Yan Er di sini. Kalau tidak, sekarang juga aku akan menceraikanmu. Aku ini emosian. Ibu, jangan, kamu. Li Xiaobai bodoh banget kayak anjing Feng Yan licik seperti iblis. Meskipun aku melindunginya, Su Yue mungkin tetap akan dipukul. Lebih baik langsung suruh dia bercerai. Pergi ke ayah kandungnya. Raja Liang keluar dari lubang neraka ini. Tidak perlu kau ceraikan. Yue Er. Laki-laki brengsek ini tidak layak dipercaya. Kamu bercerai saja dengannya. Apa? Ibu. Apa katamu? Aku bilang, suruh kamu dan Li Xiaobai bercerai. Nenek jahat. Ternyata selama ini kamu hanya pura-pura ya, kamu hanya ingin menipu ibuku untuk bercerai. Nenek jahat berani kamu. Apa salahnya bercerai? Bercerai itu bebas. Wanita bercerai akan diusir dari rumah, kehilangan sandaran dan akan dicemooh orang lain. Aku lupa ini zaman dulu. Ibu. Menantu, mohon jangan usir aku dari rumah, beri aku jalan hidup. Su Yue sepupu sudah bicara, sekarang kau bahkan tidak mendengarkan perkataan ibu rumah tangga? Ibu, Menantu minta diturunkan menjadi selir. Hanya minta, jangan bercerai. Nenek jahat, kamu berani. Berani kamu turunkan ibuku jadi selir, aku tidak akan melepaskanmu. Ibu jangan. Cucu untuk menggigit, gunakan gigi geraham belakang tenaga besar tanpa sakit gigi. Masih perlu latihan. Su Yue sejak kecil diajar 3 kepatuhan dan 4 kebajikan, menerima segala perlakuan, tidak berani melawan, terburu-buru menyuruhnya bercerai pasti akan membuat dia dan cucuku salah paham. Hanya bisa selangkah demi selangkah. Hal ini belum selesai hari ini. Membuat kalian berdua pergi itu hanya masalah waktu. Yue Er, ayo kita pergi. wanita bodoh ini berubah kepribadian membela Su Yue si jalang. Harus pakai cara lagi. Kalian tinggal di sini. Nenek jahat tua pura-pura apa? Bukankah ini semua sudah kau atur? Aku. Nenek baik sekali sama kita, ini pasti diatur oleh Feng Yan. Betul. Itu si jalang, kalian tunggu saja. Aku akan menyuruhnya datang sekarang, tinggal di sini. Wow. Jangan pergi, kalau kau pergi sekarang, Xiaobai pasti akan bilang aku yang menghasut. Tapi ini. Mari. Bu. Yue Er. Bu. Ayo tidur dulu. Kamu demam sejak kapan? Bu sudah terkena demam seminggu yang lalu. Belum sembuh-sembuh, Feng Yan tidak mengizinkan kami panggil dokter. Bu terus bertahan.
Penyakit demam itu demam tinggi. Di zaman dulu bukan perkara sepele bisa bikin orang mati. Jangan khawatir. Nenek punya cara turunkan demam dulu. Ibu mertua, bagaimana bisa merepotkan ibu merawatku? Kamu berbaring saja, jangan bergerak. Aku ini ibu mertuamu. Merawatmu adalah kewajibanku. Kalian berdua berdiri saja ngapain? Cepat cari dokter. Bilang saja aku yang menyuruh, siapa yang menghalangi, pukul saja dia. Baik, cari dokter. Baik. Ibu mertua, Cepat sedikit, sebentar lagi ibuku tidak akan kuat. Cepat bawa kami pergi. Baiklah. Su Yue dalam bahaya maut. Jika kita menunda dokter ini, Maka Su Yue akan mati. Kedudukan menantu keluarga Li akan menjadi milikku. dokter. Dokter. Dokter, putriku sakit parah. Mohon periksalah dia. Dia datang untuk mengobati ibuku. Kalian jangan coba-coba merebutnya. Ibu, Yan kenapa kamu sakit begitu parah? Dokter juga tidak mau memeriksa kami. Apa yang harus dilakukan? Yaner, ada apa denganmu? Aku. sangat tidak enak badan. Cepat obati Yaner. Dokter, Nona ini wajahnya kemerahan, tidak seperti sakit. Biarkan saya memeriksa yang sakit parah dulu. Kamu Benar, ibuku sakit parah. Dia pura-pura sakit. omong kosong. Yaner baik hati, mana mungkin pura-pura sakit. Biarkan wanita jahat itu menunggu. Cepat obati. Dokter, dokter cepatlah, dokter. Dokter pergi. Bagaimana dengan ibu? Cari nenek. Nenek. Mana dokternya? Dibawa pergi oleh Fengyan. Dia mencari mati. Cepat lihat Nyonya. Sejak Nyonya menikah ke sini selalu ramah dan lembut. Hari ini kenapa tampak seperti ingin membunuh? Sampai membuat Nyonya marah seperti ini. Hari ini pasti akan ada pertumpahan darah di rumah ini. Semua yang ada semua ikut aku. Dokter, Berani merusak pintu rumah Yaner, mau cari mati? menurutku yang cari mati itu kamu. Serahkan dokternya. Bibi akulah yang sakit parah hingga menunda pengobatan kakak. Jika Bibi ingin menghukum, hukum saja aku. Yan Dokter, serahkan. kakak penyakit Yan belum sembuh. Ibu, Penyakit pura-pura tidak akan sembuh seumur hidup. Geledah halaman ini. Tidak bisa, jangan digeledah. Jangan bergerak. Bibi. Yaner, Kakak tenang. Nyonya dokter ditahan oleh mereka di ruang dalam minum teh. Kotak obatnya pun belum dibuka. Bukan begitu, akulah yang menyuruh dokter. Kirim dokter ke tempat UER. Ya, dokter. Henti. Bu, aku sangat tidak enak badan. Yaner. Xiaobai, Aku mohon selamatkan Yaner, dia pernah menyelamatkan hidupmu. Yaner, Hari ini meski dibilang tidak berbakti,
Aku tetap akan merebut kembali dokter untuk Yaner. Ayo, ikuti dan lihat. Jika terlambat satu langkah lagi, mungkin tidak bisa selamat. Kalau begitu cepat obati. Baik, baik, baik. Mana dokternya? Cepat obati Yaner. Dokter, Obati dia. Kalau tidak sembuh, aku hancurkan tokomu. mana dokternya? Ibu, biarkan dokter merawat Yaner. Jika tidak, Jika tidak, bagaimana? Aku ini ibumu, berani kau menyentuhku? Yaner pernah menyelamatkanku. Hari ini, jika ibu masih menghalangi, jangan salahkan aku jika tidak kenal. Kau bukan pertama kali tidak kenal. UER memberikan hati yang tulus padamu. Dia berkorban begitu banyak untukmu, tidak pernah mengharapkan balasan. Tapi kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga tega padanya. Benar, sejak kami lahir, ayah sudah tega dan tidak berperasaan. Sekarang malah mau merebut dokter membunuh ibu. Kami tidak punya ayah sepertimu. Diam. Ibu, aku bilang sekali lagi. Serahkan dokter itu. Tidak akan, tangkap dia. Siapa yang menghalangiku? Akan kuusir dari keluarga dan kujual sebagai budak. Kau tidak punya hak itu. Aku calon kepala keluarga Lee. Aku punya hak itu. Minggir. Mau apa? Bawa dokter pergi. Nenek, kita lindungi ibu bersama. Nenek, kita lindungi ibu bersama. Siapa yang berani maju? Aku akan tebas dia. Kondisi Nyonya sudah stabil. Syukurlah. Bu, kamu tidak apa-apa? UER. Terima kasih nenek telah menyelamatkan jiwaku. Untuk apa berterima kasih? Nenek seperti ibu. Ibu menyelamatkan anak sudah seharusnya. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Nenek. Pintar. Yaner, kamu muntah darah. Yaner, Aku tidak apa-apa. Asalkan kakakku selamat, aku rela mati. wanita kejam. Kenapa kamu begitu egois dan kejam? Kamu menghambat pengobatan Yanerku. Sebenarnya apakah aku yang egois atau kamu yang egois? Aku sakit, kamu tidak peduli. Aku batuk darah, kamu tidak peduli. Aku menderita penyakit seumur hidup, kamu tetap tidak peduli. Sebenarnya apakah aku istrimu atau dia istrimu? Sebenarnya apakah aku yang egois atau kamu yang egois? Bagus. UER. Akhirnya kamu belajar melawan. Ini bukan alasan untuk menunda pengobatan Yaner. Hari ini Yaner, jika terjadi sesuatu padanya, aku pasti akan menceraikanmu. Lee Xiaobai, kita menikah sudah 7 tahun. Aku melahirkan 1 putra dan 1 putri untukmu. Aku bekerja keras tanpa mengeluh untukmu, sepenuh hati. Bahkan jika kamu batu, seharusnya sudah hangat. Dan kamu? Sekarang, kamu demi dia akan menceraikanku, kan? Aku tidak pernah menyuruhmu berkorban. Semua karena kamu rendah diri sendiri. Brengsek. Berani-beraninya kau pukul aku? UER. Siapa yang memakimu? Tampar saja. Nenek yang mendukungmu. Baik. Kamu bilang aku murahan?
Aku murahan karena menikah denganmu, murahan karena melahirkan anak-anakmu. Murahan karena menjadi istrimu. Atau murahan karena berani mati dalam kebakaran untuk menyelamatkanmu. Dasar murahan, diam! Sekarang kau hanya punya satu pilihan, yaitu berlutut, minta maaf pada Yaner. Mulai sekarang, jadilah budak Yaner yang baik. Atau aku akan menceraikanmu sekarang juga. Kurang ajar. Bahkan jika mau menceraikan, yang menceraikanmu adalah YR. Ini... Yue, ikut aku. Semuanya kemari. Yue, sebagai suami harus menghormati dan mencintaimu, menyayangi dan melindungimu. Tapi semua ini tidak dia lakukan. Lelaki seperti ini semakin cepat ditinggalkan, semakin baik. Ditinggalkan? Kalian berani? Dia berani? Jika dia berani, sekarang juga aku akan menceraikannya. Jika dia kuusir dari rumah, dia akan dicaci semua orang, dipandang hina oleh dunia. Dia tidak punya nyali untuk itu. Kakak, jadilah budakku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jadilah budak putriku, lebih baik daripada setelah diceraikan terusir dari rumah. Lagi pula, perempuan meninggalkan laki-laki, apalagi membawa 2 anak malang. Bagaimana bisa hidup nanti? Siapa bilang perempuan meninggalkan laki-laki tidak bisa hidup? Tanpa kami para perempuan, mana ada kalian laki-laki busuk? Yue, jangan takut. Berani ambil keputusan. Aku dan cucu-cucu bersama mendukungmu. Bu, kami dukung ibu. Tidak menghormati ibu, memfitnah keluarga. Suyue, aku harus menghukummu 10 cambukan lagi. Yaner, hari ini yang harus pergi adalah dia. Mulai sekarang, pada Yaner bekerja seperti budak yang baik. Aku tidak pernah memintamu berkorban. Semua karena dirimu. Dasar murahan, jika Yaner hari ini ada apa-apa, aku pasti menceraikanmu. Mau apa kau? Kau tidak takut aku benar-benar menceraikanmu, membuatmu menjadi janda cerai? Kau berani memukulku? Hari ini bukan kau yang menceraikanku, tapi aku, Suyue, yang menceraikanmu, Li Xiaobai. Surat cerai sudah ditulis. Tanda tangani. Setelah berpisah, kita sama-sama lega. Tidak akan bertemu lagi. Baik. Sangat baik. Jangan menyesal. Tidak akan menyesal. Aduh, anak bodoh. Yang harus menyesal adalah kamu. Kenapa dia meninggalkanku? Aku sangat sakit hati.
Ibu mertua. Apakah aku masih bisa memanggilmu ibu mertua? Apakah kami masih bisa memanggilmu nenek? Bisa, kita selamanya satu keluarga. Aku ingin pergi bersama kalian. Ibu mertua, di Dakian ada undang-undang wanita tidak boleh meninggalkan rumah suami, kecuali bercerai dengan keluarga suami. Cerai ya cerai. Ini ambil. Ibu mertua, ini tabunganmu selama bertahun-tahun. Hei! Pemberian orang yang lebih tua tidak boleh ditolak. Ambil sebagai biaya perjalanan. Kalian pergi duluan menikmati hidup. Setelah aku bercerai, aku akan segera menyusul kalian. Mulai sekarang, menuju puncak kehidupan sebagai mertua. Kemana kami pergi menikmati hidup? Ke Dakian. Menikmati hidup di istana Pangeran Juangwan. Nenek bilang ibu adalah putri dari Guan Junhou yang terpisah di kalangan rakyat. Ternyata benar. Putri Guan Junhou tangan kiri memiliki tanda lahir berbunga. Leher memiliki bekas luka. Aku memang punya. Dan juga Leontin Phoenix. Semua cocok. Bukake adalah Guan Junhou. Ayo. Aduh, enak. Hidup bukankah hanya tentang ini? Yuni. Kaki meja, bawah tempat tidur, balok langit-langit, setiap sudut dan celah harus kau lap bersih. Kalau ada sedikit kotor, tamparan keras siap menanti. Iya. Kak. Cih, Dan kau? Buatkan aku puisi. harus ada angin. Harus ada bulan. Juga harus ada pria tampan. Anggur, anggur. Bibi. Aku tidak bisa membuatnya. Bodoh. Kau? Bisa membuatnya. Bu kesabaran kecil menggagalkan rencana besar. Aku sudah menyuruh Xiaobai untuk mengundang Paman Eko Wijaya pulang. Nanti kalau Paman pulang rumah ini bukan dia yang memegang kendali. Tapi dia kan istri sah pamanmu. Meski pamanmu pulang, kita tetap pihak yang lemah. Bagaimana kalau Paman pulang dan tahu selagi Paman pergi Bibi berselingkuh? Maka dia adalah perempuan cabul harus dihukum bakar dalam sangkar api. Bisepsiku pijat dengan kekuatan 3. Kakak paham sekali ya nanti naik gaji dan jabatan. Kalian berdua masih berpangku tangan. Cepat bekerja. Kerja. Lakukan ini. 100 tel ini untukmu. Bersenang-senang dan dibayar, aku pasti lakukan ini. Cantik sekali. Kulitnya lembut. Semua sudah siap. Tinggal menunggu kakak ipar pulang. Tuan kembali. Paman. Kakak ipar. Di mana istriku? Ku dengar dari Xiaobai, akhir-akhir ini dia sangat ribut. Kakak ipar? Sepupu? Sedang tidur siang. Tidur siang, suruh dia keluar. Paman, kami dengar dari kamar Bibi seperti ada suara pria, jadi tidak berani mengganggu. Pria?
cantik aku datang. Siapa kamu? Zhu Xiaoyao, Ini Eko Wijaya. di siang bolong berzina dengan orang lain. Aku? Bibi, meskipun paman sering bepergian, tapi kau tidak boleh berselingkuh. Ya sepupu, tindakanmu ini di mana harga diri kakak ipar? Ternyata ini skenario zina. Hei, dengar, trik anak-anak seperti ini kau percaya juga? Diu. Ada apa? Tuan Li, tidak ada hubungan denganku. Itu Nyonya. Nyonya bilang, dia terlalu kesepian. Aku kesepian, meski kesepian aku tidak akan mencarimu. Pergi! Zhu Xiaoyao, kau berzina dengan seseorang. Sini orang, siapkan hukuman keluarga. Siap. Hukuman keluarga? Hei, apa yang kalian lakukan? Hei, aku jalan sendiri. Sepatu aku belum terpasang. Bodoh ini akan celaka. Ibu, rumah kakek besar sekali. Anak kecil, jika pengakuan keluarga berhasil, kau bisa panggil pangeran sebagai kakek. Tapi jika gagal... Gagal? Kenapa? Jika gagal, kau harus panggil pangeran sebagai raja neraka. Lihat. Ini adalah pemalsuan, hukuman bagi putri palsu. Ayo pergi. Nenek, apakah aku bisa bertahan hidup? Semua tergantung pada kebenaran kata-katamu. Pangeran orangnya sudah dibawa. Verifikasi identitas. Verifikasi tanda lahir. Tanda lahir cocok. Verifikasi bekas luka. Bekas luka cocok. Pangeran, semua cocok. Tinggal gioknya saja. Apakah dia ayahku? Mana giokmu? Benar, ini gioknya. Selamat pangeran. Sudah belasan tahun, banyak yang datang mencari keluarga. Hari ini Anda akhirnya menemukan putri kandung Anda. Anakku? Mal. Ini semua salah ayah. Baru menemukanmu setelah bertahun-tahun. Maaf. Ayah, Ya? Ya, Yang nenek katakan semuanya benar. Ini cucu-cucuku. cepat panggil kakek. Kakek. Aduh, pintar, haha. Seandainya nenek juga di sini, pasti lebih baik. Entah dia baik-baik saja sekarang. Dasar wanita murahan. Berani selingkuh di belakangku. Apa kau lupa tata krama? Eko Wijaya. Dasar wanita jalang. Berani-beraninya kau selingkuh di belakangku. Kau lupa kewajibanmu sebagai istri? Eko Wijaya. Tuan kau begitu pintar dan bijaksana, pasti bisa langsung tahu. Itu dua bajingan yang memfitnahku. Kau, iya kan? Pengkhianat. Berani-beraninya kau membantah aku pukul kau. Eko Wijaya. Berani-beraninya kau pukul aku tidak akan melepaskanmu. Aduh. Dasar wanita jalang selingkuh, berani-beraninya kau mengancamku. Ibu jangan keras kepala lagi, jangan terus berbuat salah. Diam kau. Aku menikahimu, itu keberuntungan besar bagimu. Kau harus membalas budiku seumur hidup.
Tapi kau malah selingkuh di belakangku, marga keluargaku kau buat malu. Aku pukul kau. Eko Wijaya. Aduh. Kau. Aduh. Mau ngapain kau? Mukul kau. Kau. Minggir. Aduh, berani-beraninya kau pukul aku. Kenapa enggak? Aduh. Hari ini aku pukul kau sampai mati. Kau lari, aduh stop, pukul dasar perempuan gila. Laki-laki busuk, jangan pukul, berani-beraninya kau pukul aku. Hari ini aku pukul kau sampai kehilangan gigi. Jangan pukul aku. Bukankah kau hebat? Jangan lari. Aduh, jangan pukul lagi. Aduh, ngapain kau? Berhenti. Aduh, stop mukul. Sakit, ayah. Ini Ibu, kau terlalu kejam. Hahaha, itulah akibatnya suami pemukul. Zhu Jiaoyao, kau tidak hanya selingkuh, tapi juga pukul aku. Hei orang-orang, masukkan dia ke sangkar api bakar hidup-hidup. Mempersembahkan hadiah untuk Putri, mahkota Phoenix dan mahkota Tiara. 1 set mahkota emas dengan hiasan intan. Ini sangat cantik, mertua pasti suka. Manik-manik akik, puncak bangau, emas dengan puncak bangau, pohon koral dan manik-manik koral, cincin emas bertatahkan batu. Semoga mertua bisa menggunakannya. Tambahan, tunjangan bulanan 1000 tael, makanan mewah tidak terbatas, sebuah taman pribadi, seluas 500 mu. Nak, apakah kamu merasa itu kurang? Ayah, sebelum bertemu keluarga, putrimu sangat menderita di rumah suami. Mertualah yang menyelamatkanku, tapi malah membuatnya dalam bahaya. Putrimu rela menggunakan semua ini agar ayah mau membawa mertua ke istana. Kakek dan nenek sangat baik. Kamu yakin uang sebanyak ini? Ini bernilai sangat tinggi. Uang seperti sampah, budi sangat berharga. Hahaha, memiliki putri seperti ini, apalagi yang diinginkan? Mari, ambillah lencana komandanku. Pergi dan bawa mertuamu masuk ke istana. Terima kasih, ayah. Mertua, putrimu datang menjemputmu untuk menikmati hidup. Aku penasaran. Ibu mertuamu ini orang seperti apa? Sampai membuatmu begitu sulit dilupakan. Ibu mertua dia adalah Nenek yang baik hati dan lembut-lembut seperti air. Oh, tampaknya kepribadiannya lembut. Tapi nenek menghunus pedang dan mengayun. Sangat gagah. Lalu galak dan tajam. Ayah, jangan menebak-nebak. Nanti setelah ibu mertua masuk ke istana, ayah akan tahu orang seperti apa dia. Aduh, aku sudah tidak sabar ingin melihat wanita yang luar biasa ini. Kalau begitu, aku akan menulis surat dikirim secepatnya kepada ibu mertua, agar ibu mertua segera tahu kabar gembira ini. Baik, hahaha. Ya. Baik. Astaga, sungguh aneh. Aku ingat di buku aslinya tidak ada bagian ini. Aku tidak akan mati lebih tragis dari yang asli, kan? Wanita cabul ini masukkan ke dalam sangkar api bakar dia sampai mati. Menantu perempuanku adalah putri Marquis Champion. Siapa yang berani menyentuhku? Kakak sepupu. Su Yue ini yang diusir dari rumah anjing. Kehilangan rumah kapan menjadi putri Marquis Champions? Jangan banyak bicara dengannya, masukkan dia ke sangkar api. Lepaskan aku. Sebentar lagi kita akan bertemu nenek. Setelah bertemu ibu mertua, aku akan memberikan semua yang ayah berikan padaku, semuanya untuk ibu mertua. Aku juga ingin memberi. Sri Putri. Sri Putri, aku mendengar kabar ibu mertua Anda oleh keluarga Lidihina sebagai wanita gila akan dimasukkan ke sangkar api. Apa? Melaju dengan kecepatan penuh, siapa yang selamatkan ibu mertuaku akan diberi hadiah 1000 keping emas.
Wahai putriku tersayang, cucuku yang manis, kalau kalian tidak datang lagi, aku akan mati terbakar. Lepaskan aku. Surat kilat, surat pribadi dari putri. Siapa Nyonya Zhu Zhaoyao? Akulah aku. Bawa kemari. Kamu tidak punya sopan santun ya? Ini untukku. Surat pribadi dari putri. Kenapa aku tidak tahu kakak sepupu kenal putri yang mana? Bibi, ternyata putri yang kau maksud adalah Su Yue. Kau hanya ingin bermain sebuah drama menyelamatkan diri. Harusnya cari orang yang bisa aku percaya ya. Apa yang tertulis di surat ini? Ibu, putrimu sudah menjadi putri. Segera akan menjemput ibu ke istana. Mantu yang ditolak keluarga Li akhirnya menjadi putri dan masih akan menjemput wanita cabul ini ke istana. Bukankah ini sangat konyol? Ibu, drama penyelamatan diri ini terlalu palsu. Siapa yang percaya Su Yue adalah putri? Aku percaya. Aku juga percaya YR akan segera tiba. Dia adalah putri. Kalian berani menyentuhku, aku akan suruh YR untuk membantai 9 generasi keluarga Muli. Berani sekali. Kau wanita gila ini berani mengutuk keluarga Li. Coba pukul lagi. Hari ini aku akan membakar hidup-hidupmu. Benar. Menurutku wanita jahat ini sudah tidak bisa diselamatkan. Tidak perlu diobati lagi. Masukkan dia ke dalam sangkar api. Kunci pintu sangkar. Kau. Eko Wijaya. Kau bajingan. Lepaskan aku. Sudah dekat. YR, cepat datang. Ingat, di kehidupan selanjutnya kau harus patuh dan setia. Lepaskan aku. YR. Cepat datang. Berhenti. Siapa? Putri sah dari Istana Juara. Putri Su Yue telah tiba. Benar-benar putri. Nenek, ada masalah? Aku tidak apa-apa. Ada masalah. Mereka. Kamu. Kurang ajar. Kakak, menyuruh para aktor ini bermain sandiwara denganmu. Pasti menghabiskan banyak uang. Tahukah kau, berpura-pura menjadi tentara kerajaan adalah kejahatan berat. Su Yue, jangan main-main lagi. Jangan salahkan aku tidak mengingat masa lalu. Cepat suruh para aktor ini pergi. Kalau tidak, aku akan melapor ke polisi sekarang. Hanya seorang pedagang. Berani tidak sopan pada putri. Tampar. Kamu? Su Yue, kau mencari mati? Lencana komandan yang diberikan langsung oleh Raja Liang. Siapapun yang melihat lencana ini, seperti melihat Raja Liang sendiri. Raja Liang sendiri memberikan lencana komandan. Siapapun yang melihat lencana ini, seperti melihat Raja Liang sendiri. Raja Liang. Kamu benar-benar seorang putri? Sudah melihat putri, kenapa tidak berlutut? Putri ampun, saya khilaf, tidak akan mengulanginya lagi, mohon maaf Putri diam. Nenek, bagaimana kau ingin menghukum mereka? Bibi, saya salah, saya khilaf, mohon Bibi memberi kesempatan. Sepupu. Tolong lihat demi hubungan keluarga, ampuni kami, Maaf, tidak mungkin memaafkan. Tapi mengambil kesempatan untuk mendapatkan surat cerai dan memeras sedikit. Itu pasti. Memaafkan juga tidak mustahil. Tapi, kau harus menulis surat cerai untukku dan bagiku setengah harta. Setengah.
Zujoyo, kau boleh pukul aku. Maki aku boleh, tapi jangan bagi hartaku, jangan mimpi. Aku bukan hanya bermimpi indah. Aku juga cantik. Kalau kau tidak beri masalah hari ini, akan kubicarakan dengan Raja Liang. Jangan, aku beri setengah-setengah ya, setengah surat cerai juga aku tulis, tapi kau harus janji masalah hari ini selesai, jangan tuntut lagi. Tenang, orang berbudi bicara sekali. Kata-katanya tak bisa ditarik. Baik, aku beri. Ini untukmu, puas? Puas. UR surat cerai dan perak sudah di tangan. Kita kembali ke Raja Liang mengadu. Biarkan Raja Liang menghukum keluarga Li sampai bangkrut. Kau bilang orang berbudi bicara sekali, kata-katanya tak bisa ditarik kau. Aku dari awal bukan orang berbudi bodoh. Ayah. Balasan. UR kita pergi. Keluarga Li selesai. Keluarga Li hancur. Ayah? Bagaimana ini? Belum berakhir. Untuk menyelamatkan keluarga Li, satu-satunya jalan sekarang adalah mencari musuh politik Raja Liang, Menteri Dingin dan He Baicheng untuk mencari perlindungan. Pantaskah menjadi bangsawan nomor 1 di Dakian? Bahkan bebatuan hias di istana dihiasi emas dan giok. Jika semua harta ini menjadi milikku, maka sisa hidupku, bukankah aku bisa bersantai dan malas-malasan? Ibu mertua, ini semua tidak seberapa. Ayahanda masih punya banyak barang bagus menunggumu. Oh iya, ayahanda ingin bertemu denganmu. Di mana ayahku? Balas Putri, pangeran sedang bertemu tamu bermargali. Margali. Tidak baik. Dalam buku tertulis, Raja Liang ditikam oleh seorang pembunuh bermargali ditikam, menjadi cacat seumur hidup. Mungkinkah pembunuhan terjadi hari ini? Kalau Pangeran Liang ada urusan, gimana UR dan 2 cucu imut? Di mana pangeran? Ruang tamu. Hahaha. Sepertinya aku menang di babak ini. Pangeran Liang memang hebat bermain catur. Terima kasih. Silakan. Hati-hati pangeran. Pangeran Liang, kamu akan mati. Ada pembunuh. Dasar perempuan, ini semua salahmu. Jangan bergerak. Raja Liang, belati ini berlapis racun mematikan. Kamu pasti mati. Ayah, tanganmu. Hei, jangan bergerak. Aku pernah belajar P3. Baik, racunnya. Sudah dihisap semua. Nenek. Baik, racunnya. Sudah dikeluarkan. Nenek. Kau telah menyelamatkan nyawaku, Raja. Apa yang kau inginkan?
Aku bisa memberikan apapun padamu. Hadiah? Aku ingin sayangmu. Nenek dokter istana. Dokter istana, panggil dokter istana cepat. Yue. Dia baru saja bilang, aku ingin kamu. Sayang. Apa maksudnya? Ayah nenek itu... Apakah nenek itu ingin menikahimu? Menikah denganku? Ini... Ayah, sejak ibu meninggal, kau selalu sendirian. Sekarang nenek telah menyelamatkan nyawamu, dan dia memiliki perasaan padamu. Mengapa tidak kau menikah lagi? Lagi pula, kau sudah berjanji pada nenek. Apapun yang dia inginkan, kau pasti akan memberikannya. Kau tidak boleh mengingkari janji. Dia memang menyelamatkan nyawaku. Tapi bagaimanapun aku dan dia tidak saling kenal. Meskipun dia menyelamatkan nyawaku. Tapi bagaimanapun aku dan dia tidak saling kenal. Ayah, nenek adalah orang yang paling baik, yang terbaik di dunia. Anda menikahinya pasti tidak akan menyesal. Jika tidak menyetujui UER, dia mungkin akan menjauh dariku. Aku banyak berhutang pada UER. Tidak boleh mengecewakannya lagi. Ayah bersedia menikahinya. Ayah, kapan Anda bersiap untuk menikahi nenek? Sekarang sedang ada pesta penghormatan 100 negara. Aku sangat sibuk. Setelah pesta selesai, aku meminta Kaisar untuk menikahkan kami. Baik. Nenek UER sudah menemukan suami untukmu. Pedagang dari Hedong, Eko Wijaya ingin menyumbangkan 100.000 tael emas mencari perlindungan dari Perdana Menteri. Agar keluarga Kuli terhindar dari penganiayaan Pangeran Liang itu. Pangeran Liang. Dia akan sibuk dengan urusannya sendiri. Apa Pangeran Liang akan jatuh? Besok di perjamuan penghormatan 100 negara. Dia akan aku injak-injak. Hahaha. Kalian ngapain? Nenek, kamu mau suami atau tidak? Apa? Mau apa? Nenek, bukannya kamu bilang itu mau kakek? Kakek bilang dia mau menikahimu. Aku cuma mengincar hartanya. Kapan aku mengincar ketampanannya? Aku cuma ingin hidup bahagia dengan uang dan rumah, tapi tidak mau tambah laki-laki. Salah paham. Dia mau menikah, aku belum mau menikah. Aku cuma mau uangnya saja. Apa? Tapi seluruh istana sudah mulai mempersiapkannya. Apa? Bercanda? Di mana Raja Liang? Aku ingin bicara dengannya. Aku tidak mau menikah muda. Ayah sejak pagi pergi ke pesta penghormatan 100 negara. Pesta? Sudahlah. Ayo batalkan pertunangan. Penghormatan 100 negara ini prioritas utama dakian kita. Para menteri, pasti harus menjamu setiap utusan dengan baik. Berusaha buka perdagangan dengan semua negara. Perkuat kekuatan negara dakian kita. Hidup Kaisar, hidup selamanya. Terima kasih Kaisar. Berhenti. Pangeran Liang. Mereka adalah Baginda. Itu putri hamba. Tampaknya mereka juga ingin melihat kehebatan istana kita. Baik, biarkan mereka masuk. Sembah Baginda. Sembah Baginda. Silakan duduk. Terima kasih Baginda.
Pangeran tentang pertunangan kita. Pangeran mengenai perjanjian pernikahan kita. Tenang saja, aku pasti dengan meriah meminangmu. Aku bukan. Yang mulia ada di sini. Kamu tidak usah terburu-buru nanti. Setelah upacara penghormatan selesai, aku akan memohon restu pernikahan kepada Baginda. Ya Tuhan, aku hanya ingin menjadi cantik sendirian. Aku tidak mau menikah. Panggil utusan masuk ke perjamuan. Bagaimana bisa utusan dari negeri seberang laut? Aku sudah mengatur dia akan datang untuk penghormatan lusa. Sekarang penerjemah ini belum siap. Bagaimana mungkin utusan dari negeri seberang laut? Aku sudah mengatur dia akan datang memberi hormat lusa. Sekarang penerjemah ini belum siap, Bagaimana bisa begini? Mungkin saja. Salam hormat, Yang Mulia. Saya datang untuk memberi hormat kepada Kaisar. Raja Liang. Apa kamu bahkan tidak menyiapkan penerjemah? Begitu meremehkan negara sahabat. Bukankah itu akan mencoreng muka dinasti Qian kita? Paduka Yang Mulia Pangeran Jenderal pasti dirinya sendiri mengerti bahasa asing. Kalau tidak, mana berani lalai begini. Tidak mengerti, itu kelalaian tugas. Mencoreng muka paduka menurut hukum harus turun 1 pangkat. Bukankah itu bahasa Inggris? Aku bisa. Bukankah itu bahasa Inggris? Aku paham. Kau seorang wanita, berani di ruang sidang ini mengucapkan kata-kata sombong. Kau bilang mengerti bahasa asing. Benar-benar lelucon terbesar. Kau! Zhao Yao, aku tahu kau cemas ingin membantuku keluar dari masalah ini. Tapi di acara seperti ini, sebaiknya jangan bicara sembarangan. Jangan khawatir, aku sendiri akan mengatasinya. Siapa yang bicara sembarangan? Ayah, percayalah pada ibu mertua. Beri dia satu kesempatan untuk membuktikan. Raja Liang, apa kau ingin wanita rendahan ini menjadi penerjemah? Sangat konyol. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Para menteri yang hadir, siapa yang bukan seorang jenius? Siapa yang tidak berilmu luas? Mereka semua tidak mengerti bahasa asing. Dia seorang wanita mengerti. Kamu bahkan tidak bisa membaca 1 karung huruf, kan? Hah? Hahaha. Kenapa meremehkan wanita ya? Dia begitu berani, sama sekali tidak takut pada He Baicheng. Mungkinkah? Apa dia benar-benar bisa bahasa asing? Kurang ajar. Berteriak di depan istana, tidak menghormati menteri, tidak menjaga etika wanita, pengawal. Bawa wanita gila ini keluar. Hukum cambuk 100 kali sebagai pelajaran. Berhenti. Raja Liang, kau hendak melindunginya? Dia adalah penerjemah yang kuundang. Siapa berani menyentuhnya? Dia adalah penerjemah yang kuundang. Siapa yang berani menyentuhnya? Pangeran Liang, apa kau sudah gila? Berani percaya pada omong kosong wanita ini? Baginda, Pangeran Juara menganggap urusan negara seperti main-main. 100 negara datang menghormat, dia sampai membiarkan wanita yang tidak pantas di tempat terhormat ini menjadi penerjemah. Ini benar-benar menghina martabat negara kita, Jen besar. Tidak menghormati Baginda. Ayah, percayalah pada ibu mertua. Karena dia mengatakannya, pasti bisa melakukannya. Putri juga ikut-ikutan. Benar-benar tidak berpengalaman. Begitu saja percaya pada wanita yang bicara sembarangan.
Baginda, saya bersedia menggunakan gelar untuk menjamin Zhu Zhaoyao. Mohon Baginda beri saya kesempatan, biarkan dia mencoba. Wah, Pangeran Liang benar-benar putus asa. Gelar pun dipertaruhkan. Kau tidak takut kehilangan segalanya. Dan kehilangan muka? Hei Baicheng, jika ibu mertuaku benar-benar bisa bahasa Inggris, apa yang akan kau lakukan? Itu berarti tidak menghormati pangeran, menurut hukum harus ditampar 10 kali. Bagus, aku akan menamparmu. Kuasa kau tidak punya kemampuan itu. Apa kau yakin? Apa kau yakin? Halo utusan yang terhormat, selamat datang. Atas nama Kekaisaran Qian Besar, saya sampaikan sambutan hangat atas kedatangan Anda. Selamat datang, sambutan yang paling hangat. Terima kasih banyak. Dia benar-benar bisa bahasa Inggris ya. Halo utusan yang terhormat. Atas nama dinasti Qian Besar, saya sampaikan sambutan hangat. Atas kedatangan Anda. Terima kasih banyak. Dia benar-benar bisa bahasa Inggris? Luar biasa, luar biasa. Benar-benar tak terduga, dinasti Qian Besar ternyata memiliki wanita sepintar ini. Ah, hahaha. Nenek, kau luar biasa. Baginda Prabu, Baginda berkeinginan menjalin hubungan dagang dengan negeri Anda yang terhormat, mendorong pertukaran dan kemakmuran antar rakyat kita. Paduka, justru untuk tujuan inilah saya mengarungi lautan luas untuk menghaturkan penghormatan. Saya sangat berterima kasih atas persetujuan mulia Anda. Apa yang dilakukan utusan ini? Kenapa dia berlutut? Mohon lapor, Paduka. Tuan Utusan mendengar Paduka bersedia dengan negeri seberang laut mengadakan perdagangan dan saling bertukar. Ia sangat terharu, maka berlutut untuk berterima kasih. Baik. Utusan asing, cepatlah bangun. Cepat bangun. Silakan berdiri. Terima kasih banyak. Silakan bergabung dalam jamuan. Silakan masuk jamuan. Bagus. Kau benar-benar cerdik. Kau telah membantu Paduka memecahkan masalah besar ini. Katakan, hadiah apa yang kau inginkan? Emas, perak, permata. Jabatan tinggi, gaji besar. Paduka tak akan menolak. Mohon lapor, Paduka. Hamba tak meminta imbalan. Hamba hanya mohon izin Paduka untuk bisa menampar mulutnya sendiri. Ini tampar mulutnya. Oh, ternyata orang yang berkarakter. Haha, sudahlah. Menteri He, kau bersalah. Memang pantas ditampar. Baginda ini... Terima kasih, Baginda. Kau jangan mendekat, mau apa? Tamparan ini untuk UER karena kau berani bilang dia tidak berpengalaman. Nenek, pukulannya bagus. Tamparan ini mengajarkanmu, siapa bilang wanita tidak bisa sehebat pria, wanita bisa menopang setengah langit. Kau dasar wanita jalang. Ambil ini aku lakukan tanda mongol pada menghabis papan. Habis haban. Berani sentuh dia. Bukan cuma tamparan. Semudah itu, baik? Raja Liang benar. Tadi saya kehilangan kendali, saya tidak pantas. Kamu bukan tidak pantas, kamu mesum kamu. Zhu Zhaoyao, tunggu saja. Lihat bagaimana aku akan menghabisimu, hahaha. Nona Zhu, kenapa berkata begitu? Kamu tadi bilang perempuan bisa mengangkat setengah langit. Membuatku tersentak seperti terbangun dari mimpi. Aku bersedia merekomendasikanmu sebagai Daxingling.
khusus untuk menerima utusan asing. Dia bisa sebaik itu. Baginda Nonaju berpengetahuan luas. Berani dan gagah tidak kalah dari pria adalah kandidat terbaik untuk Daxingling. Perempuan menjadi pejabat belum ada preseden sejak zaman dahulu. Ini, apa bisa? Daxingling tampak gemilang sebenarnya menyimpan bahaya. Sekali tidak hati-hati bisa menyebabkan kedua negara berselisih. Nanti Nonaju sebagai Daxingling akan dijadikan kambing hitam. Taktik Perdana Menteri ini sangat kejam. Nonaju, memang untuk Daxingling satu-satunya pilihan aku setuju. Angkat Zhu Zhaoyao sebagai Daxingling, khusus menangani urusan luar negeri. Berikan jubah resmi. Hamba berterima kasih atas karunia yang mulia. Kalau tidak kuangkat tinggi, bagaimana menjatuhkanmu sampai mati? Prabu hari ini datang menghadap selain utusan dari negeri seberang laut, ada juga tetangga kita, Kerajaan Dacian, utusan dari Daci, dia adalah Sastra Agung dari Daci Sun Wuyan. Apa Sastra Agung Sun Wuyan? Buku puisinya sangat berharga terkenal di berbagai negara. Katanya Sun Wuyan sombong tidak mudah keluar, dia malah datang sendiri ke Dacian. Sastra Agung, cepat-cepat undang Sastra Agung masuk ke jamuan. Rakyat jelata Sun Wuyan menghadap Prabu Dacian. Sastra Agung Sun tidak perlu sungkan cepat, duduk di sampingku. Tidak perlu, hari ini rakyat jelata datang ingin belajar gaya sastra Dacian jika ada yang puisinya. Bisa mengalahkanku, Daci bersedia dengan Dacian membuka perdagangan bersahabat selamanya. Bagus sekali. Tapi, jika tidak ada yang bisa mengalahkanku, Dacian harus menyerahkan 5 kota. Tapi, jika tidak ada yang bisa mengalahkan saya, Dacian harus menyerahkan 5 kota. Menyerahkan 5 kota, ini... Sun Wuyan adalah sastra suci yang terkenal di dunia. Kemampuan puisi dan sastranya sangat dalam. Siapa yang bisa mengalahkannya? Dia menggunakan bakat sastranya untuk melakukan perampasan. Aduh, bagaimana gini? Sastra Suci San menantang langsung. Ini menyangkut negara. Tuan Zhu, tadi Anda berkata perempuan bisa menopang setengah langit. Tentu. Anda punya cara untuk menyelamatkan Dacian, kan? Bai Cheng. Sun Wuyan adalah sastra suci yang diakui dunia. Ini sengaja menyusahkan dan memamerkan. Raja Liang, ucapanmu keliru. Tuan Zhu adalah duta besar yang mengurusi urusan luar negeri. Sekarang sastra suci Sun menantang langsung. Tuan Zhu seharusnya bisa membalikan keadaan untuk mengharumkan nama Dacian. Jika tidak, bukankah itu hanya duduk diam tanpa berbuat? Menjabat tapi tidak bertindak. Sekuat apapun sastra suci, bisakah mengalahkan kekayaan budaya 5.000 tahun? Kalau begitu, biarkan aku menghadapinya. Baiklah, aku akan menghadapinya. Kau hanya seorang perempuan. Berani-beraninya kau bersaing puisi dengan Sun Wensheng? Sungguh memalukan. Ketidakmampuan perempuan adalah kebajikan. Dalam urusan puisi dan sastra, bukanlah hal yang bisa perempuan dengan mudah geluti. Benar, perempuan memang bodoh sejak lahir. Puisi-puisi rumit ini mana mungkin dipahami. Apa sih yang kau katakan? Ibu mertuaku sangat berilmu, sangat berbakat. Dalam soal puisi dan sastra, semua sarjana di dunia kalah dariku. Namun seumur hidupku, aku belum pernah bertanding dengan perempuan. Mungkin perempuan juga bisa menghasilkan puisi yang memukau. Karena Tuan Zhu ini memiliki keberanian sebesar ini, maka saya, rakyat jelata, akan memberikan soal. Kalau begitu, saya akan memberikan soal. Ada pepatah, wanita itu bagaikan bunga, hari ini kita jadikan bunga sebagai tema.
Kita masing-masing buat puisi. Semuanya harus mengandung kata bunga. Jika ada yang tidak memuatnya lebih dulu, maka dialah yang kalah. Tuan Zhu. Kamu tidak bisa satu baris pun menulisnya? Hahaha. Zhao Yao. Sekarang menyerah masih sempat. Ayah, jangan bicara pesimis. Ibu, kami percaya padamu, pasti bisa. Tenang, pasti menang. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu warisan budaya 5.000 tahun, kedalaman budaya. Sebagai seorang pria, sepatutnya aku mengalah pada wanita. Aku akan membuat 5 baris puisi dulu. Tuan Zhu tidak perlu membuat satu pun. Meskipun Sun Wensheng begitu merendah, Tuan Zhu tetap tidak bisa menandingimu. Bunga jatuh di kolam tinta, sejuk bulan bergerak, bayangan bunga bercahaya, burung tidur terkejut oleh embun bunga, menuang sendiri, menghadap cawan bunga, bayangan bunga bertumpuk menjadi embun beku. Puisi yang bagus, setiap kata indah, maknanya dalam. Pantas disebut sastrawan suci. Bertengah dahsyat juga penuh perasaan luar biasa. Sun Wensheng memang tidak mengecewakan Tuan Zhu. Apakah Anda tidak bisa menulis satu baris pun? Karena aku bilang wanita bisa mengalahkan pria, maka tidak perlu kau mengalah. Kau buat 5 baris, aku balas 5 baris. Bunga berguguran, tak bisa ditahan. Burung walet kembali, seperti pernah kulihat. Bunga-bunga mulai membutakan mata. Rumput pendek baru menutupi tapak kuda. Matahari terbit, bunga di Sungai Merah menyala. Musim semi tiba, air sungai hijau kebiruan. Berhenti, nikmati hutan maple di senja. Daun beku lebih merah dari bunga Februari. Tunggu musim gugur, tanggal 8 September. Setelah bungaku mekar, bunga lain layu. Bagus. Puisi seperti ini belum pernah ku dengar. Maknanya dalam, hidup dan bersemangat. Luar biasa. Ini karya ilahi, karya tak tertandingi. Bagus, bagus. Menteri Zhu, kau jenius. Cepat, panggil orang. Menteri Zhu, puisi yang baru saja diucapkan catat kata demi kata, tanpa ada yang terlewat, sebarkan ke seluruh negeri, agar seluruh rakyat menikmati puisi indah ini. Wanita sepandai ini, akankah dia menikah denganku? Aku hanya bisa berperang. Benar kan? Aku terlalu biasa. Tuan Zhu, kau benar-benar jenius, di luar dugaan. Jika begitu, aku tak akan mengalah lagi. Mulai sekarang, aku akan berusaha maksimal. Silakan tunjukkan kemampuanmu. Silakan Tuan Zhu. Silakan Sun Wensheng. Bunga di dekat menara menyayat hati pengembara. Di saat banyak kesulitan, aku mendaki. Bunga gugur bukanlah benda tak berperasaan. Menjadi tanah di musim semi semakin melindungi bunga. Saat orang santai, bunga osmanthus berguguran. Malam hening, gunung musim semi sepi. Mata bertanya pada bunga, bunga tak menjawab. Bunga merah beterbangan melewati ayunan. Saat bunga mekar, petiklah. Jangan tunggu tak ada bunga, hanya dahan kosong. Betapa cepatnya pemikiran, sungguh setara dengan Sun Wensheng. Di dunia ini ada wanita luar biasa seperti ini. Benar-benar belum pernah terdengar. Setara? Mana mungkin? Jelas ibu lebih unggul. Kalian tidak bisa mendengarnya, Sun Wuyan ini. Berbicaranya semakin lambat. Langit jauh di ujung langit jauh. Sun Wensheng, kalimatmu nggak ada kata bunga ya? Aku. Kenapa, Sun Wensheng? Nggak bisa nulis lagi? Kalau begitu, biar aku yang lanjutkan. Hujan bunga aprikot hampir membasahi baju angin, pohon willow sejuk di wajah anak-anak berlari mengejar kupu-kupu kuning, terbang ke ladang bunga kol, tak ketemu bunga musim semi dan bulan musim gugur masuk dalam puisi. Siang malam, bagaikan dewa yang bebas, wangian bunga di malam yang jernih, air mancur batu, krisan bersinar, bunga mekar, bunga gugur, bunga bertebaran, merah pudar, wangi hilang, siapa yang sayang?
Bagus. Astaga, ini pasti bintang Wenku turun ke dunia tapi terlahir sebagai wanita. Negara Dakian kita memiliki wanita luar biasa ini, tak perlu khawatir budaya sastra tidak maju. Tuan Zhu, saya mengakui keunggulan Anda. Gelar sastra suci harus diserahkan kepada Tuan Zhu. Nenek, sekarang Anda adalah sastra suci. Bakat Menteri Zhu luar biasa, telah membawa kehormatan tak tertandingi bagi Dacian. Aku akan memberi hadiah besar. Selamat Yang Mulia, selamat kepada Tuan Zhu. Yang Mulia, Zhu Zhaoyao tidak pantas diberi hadiah. Menteri He, apa maksudmu? Zhu Zhaoyao berperilaku buruk, akhlaknya cacat. Dia untuk mendekati Pangeran Liang, meninggalkan suami dan anaknya, membawa setengah harta mantan suaminya. Wanita seperti itu pantas menerima kehormatan ini? Omong kosong. Menteri He, tuduhan ini tidak main-main. Apakah kau punya bukti? Buktinya kuat. Saksi ada di luar aula. Eko Wijaya masuk ke aula. Eko Wijaya memasuki aula. Rakyat jelata Eko Wijaya menghadap Yang Mulia. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yang Mulia. Zhu Zhaoyao ini, dia kejam dan tidak berperasaan. Demi mengejar kekuasaan, dia meninggalkan suami dan anak dan merampas keluargaku, sebagian besar harta keluarga kami. Zhu Zhaoyao, kamu tahu salahmu. Salah? Aku memang salah. Salahku adalah tidak meninggalkanmu lebih awal. Seharusnya aku sudah lama meninggalkanmu. Lihat dia, Eko Wijaya. Kamu membiarkan Yuni dan Feng Yan mempermalukan UER. Bahkan kamu tega membunuh istriku. Kamu masih punya muka mengeluh di sini? Bohong, Zhu Zhaoyao. Berani-beraninya kamu mempermalukan UER. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Hei, bunuh mereka! Yang Mulia, mohon keadilan. Ini hanya perkataan sepihak dari Zhu Zhaoyao, tidak ada bukti nyata. Memang butuh bukti. Yang Mulia, ini buktinya. Baginda, ini buktinya. Bekas luka ini. Yuni memfitnah saya mencuri harta di rumah. Eko Wijaya marah lalu menendang saya hingga jatuh meninggalkan bekas ini. Saya lihat sendiri, dia yang melakukannya. Ayah, sungguh bukan saya. Kalau lari lagi, aku pukul kamu sampai mati. Dan ini semua karena Li Xiaobai mempercayai fitnah Feng Yan. Menyiksaku dengan berbagai cara. Yang ditinggalkan setelah dia mencambukku dengan tangannya sendiri. Alasan saja. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Aku akan buat kamu tidak bisa mengarang lagi. Diam. Dan ini adalah Feng Yan dan Yuni. Meletakkan tanganku di atas teko yang panas membara hanya untuk melihatku kesakitanku saat memohon. Kakak, biar aku saja.
kok ceroboh sekali. Kakak, kamu kok ceroboh begini? Hahaha. Baginda, mohon Baginda menghukum mereka dengan tegas. Apalagi yang bisa kalian katakan? Baginda, saya tidak sengaja. Saya hanya tidak sengaja, Baginda. Cukup, pengawal. Segera, sita semua harta milik keluarga Eko Wijaya. Jadikan mereka pekerja rodi. Mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Ayah. Hei Bai Cheng, kamu memfitnah orang yang setia. Kelakuanmu jelek, pangkatmu turun 7 tingkat. Kamu tidak akan pernah dipromosikan lagi. Bawa dia keluar. Ampun Baginda, sudah selesai. Ampun, Baginda, tolong. Ampuni kami, Baginda, ampun, Baginda. Bangunlah. Menteri Zhu, hari ini kamu bagi kekaisaran kita telah menyelamatkan muka dan mengungkap hal kotor seperti ini. Aku ingin menghadiahimu apa yang kamu inginkan. Bahkan jika harus menjodohkan dengan Raja Liang, aku setuju. Apakah aku benar-benar layak untuk wanita luar biasa seperti ini? Baginda. Terima kasih atas kasih sayang Baginda, aku sangat berterima kasih. Tapi dalam hidup ini aku tidak mengejar orang, hanya mengejar kekayaan. Aku seumur hidup tidak mengincar orang, hanya mengincar uang. Wanita luar biasa seperti ini masa muda sekali ku nikahi. Jika Baginda ingin memberi hadiah padaku, lebih baik beri aku banyak uang dan sebuah rumah mewah yang luas. Aku sangat berterima kasih. Menteri Zhu, kau benar-benar orang yang tulus. Baik, aku akan menghadiahimu 10.000 tael emas. Dan juga di Jalan Agung sebuah rumah besar dengan 8 pintu. Bagaimana? Punya rumah, uang, tanpa suami, hidup wanita kaya. Aku datang. Terima kasih Baginda. Mertua kali ini kau benar-benar kaya raya. Mulai sekarang aku juga punya rumah. Dan tidak perlu bayar cicilan. Haha, aku datang. Selamat pindah rumah, Nenek. Hehe, Nenek boleh kami tinggal di sini? Tentu saja. Hore, bisa tinggal bersama Nenek. Kalau begitu, kita sebentar lagi pulang untuk membereskan barang-barang. Terima kasih, Nenek. Zhao Yao. Saya memberikan sambutan terhangat. Selamat datang atas kedatangan Anda menjelang musim gugur. Tanggal 8 bulan 9 bunga saya mekar, semua bunga lain layu. Sudah lebih dari 10 tahun hati saya tidak pernah bergolak. Tetapi karena dia, saya tidak nafsu makan dan tidak tidur. Kakek, Hei, kami akan tinggal di rumah Nenek. UER kalian semua akan pindah ke tempat Zhao Yao tinggal. Apa cukup tempatnya? Cukup kok, halaman Nenek punya 8 pintu masuk dan keluar sangat besar. Lalu, bagaimana dengan ayah ini? Ayah, kami akan sering mengunjungimu. Aku juga bisa. Ikut pindah ke sana?
Tapi ayah, dengan status apa kamu tinggal di sana? Nenek tidak mau menikah denganmu. Aku ingin menikahinya. Ayah, kamu benar-benar berani bermimpi nenek itu orang seperti apa? Dia tidak mudah didekati. Betul, kakek. Nenek memang susah didekati. Kalau begitu aku akan berusaha ratusan ribuan kali lipat. Aku akan mengejarnya. Semangat. Semangat. Hei, ayo taruh yang itu di sana. Hati-hati ya. Cepat pergi. Jangan berlama-lama. Bersikap sopan. Tuan Zhu, Baginda memerintahkan kami untuk menangkap para pekerja paksa ini untuk memperbaiki kediaman Anda. Apakah Anda membutuhkannya? Tentu sangat butuh. Ini bukan pekerjaan untuk manusia. Punggungku sakit. Aduh. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah menderita seperti ini. Aduh. Ayah. Menurutku, Ibu, dia sengaja menyiksa kita. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan? Kenapa sudah lelah? Ini baru permulaan. Eko, kamu sudah memindahkan pot bunga ini setengah hari, tidak bergerak sama sekali. Apa kau ingin pejabat ini meminta para pengawal untuk membantumu? Oh, tidak perlu. Aku sendiri. Aku sendiri. Feng Yan Yuni, kalian berdua sudah mencabut rumput setengah hari, tidak bergerak sama sekali. Kalian mau lanjut cabut rumput? Atau mau merasakan nikmatnya cambuk ini? Tidak. Kami akan segera membereskannya. Cepat. Sayang. Demi hubungan kita sebagai suami istri, teman masa kecil, akrab sejak kecil. Dulu aku punya uang dan rumah. Aku menikahimu, kasihanilah aku, ingatlah masa lalu. Hei. Ibu. Anakmu salah tidak berbakti. Demi ikatan ibu dan anak, maafkan anakmu. Anakmu salah. Bibi, aku benar-benar sadar demi hubungan kita selama ini. Maafkan aku. Kakak sepupu, aku bersumpah tidak akan menyakitimu lagi. Demi kita yang tumbuh bersama sejak kecil, maafkan aku. Mau bahas masa lalu ya? Baik. Akan kuberitahu tentang masa lalu itu. Eko Wijaya. Kalau bukan karena UER yang menyelamatkanku, aku sudah mati di tanganmu. Bukan, aku hanya bercanda denganmu. Cuma bercanda saja. Li Xiaobai, kau memperlakukan istri sahmu dengan kejam, meracuni dan mencambuk. Kejahatanmu terlalu banyak untuk dihitung. UER, aku bersalah padanya. Dan kalian berdua membalas budi dengan kejahatan, merebut tempat orang lain. Masih punya muka bicara soal hubungan keluarga? Pengawal. Lempari mereka berdua keluar. Mereka bahkan tidak layak jadi buruhku. Baik. Aku salah, lepaskan aku. Ibu. Aku tahu salah. Ai. Ibu. Seseorang, ada. Bersihkan tempat yang mereka singgahi sampai bersih. Zhu Jiaoyao, dasar wanita kejam. Kau akan mati keji. Putri. Kalian datang? UER. UER, aku salah. Maafkan aku. Kakak tolong, demi hubungan kita yang sudah lama, tolong bantu kami. UER, kasihanilah kami berdua, ibu dan anak. Aku selalu baik padamu. Kalian sebelumnya bagaimana bisa menyakiti ibuku? Kami sama sekali tidak akan membantu kalian. Karma. Tidak ada yang bisa membantu kalian. Pergi.
Nak. Jangan pernah menyesal. Tidak akan menyesal. Tapi aku menyesal. Jadilah orang baik, pergi, jangan seperti ayahmu. Yue Haojun, Yue cepat ke sini. Kalian sudah pulang, cepat lihat untuk rumah baru kita hiasan yang aku siapkan. Suka tidak? Suka, Bu. Tempat ini bagus sekali. Besar dan terang. Wah, Nenek, bolehkah aku membaca di sini? Boleh saja. Bolehkah aku berlatih menari di sana? Kalian boleh melakukan apa saja. Bolehkah aku tinggal di sini? Bolehkah aku tinggal di sini? Ayah. Kakek. Ini sangat tidak nyaman, Pangeran. Meskipun istanaku besar, tapi semuanya wanita. Anda seorang pria tinggal di sini. Sangat tidak nyaman. Ayah, jangan lihat aku seperti itu. Aku memihak ibu mertua. Tapi, kalau ayah bisa mengeluarkan satu barang, ibu mertua pasti setuju. Barang apa? Uang kertas. Nenek paling suka uang. Aku mau mengeluarkan uang kertas. Aduh Pangeran, bagaimana bisa bicara seperti itu? Yang datang adalah tamu. Asal Anda bayar, boleh tinggal selama yang Anda mau. Berapa biayanya? Biarkan saya hitung dulu. Di ibu kota, tanah sangat mahal. Pangeran, status Anda terhormat, tentu harus tinggal di halaman terbaik. Ini berarti 50 tael perak. Ditambah 3 kali makan sehari, hidangan kecil yang lezat, teh berkualitas tinggi, pelayanan pembantu, dan biaya perawatan halaman. Total sehari saya hitung untuk Anda 100 tael perak. Hei, ini harga spesial. Yue Haojun, si Yue lihatlah, ini terlalu mahal. Kalian tidak membantuku melobi? Ayah ibu mertua tidak mudah. Betul, kakek. Kau harus membantu nenek. Kakek jangan pelit. Baik. Kalian ini semua memihak dia. Zhu Jiaoyao, apapun yang kau mau, aku akan berikan. Siapa yang... Zhu Jiaoyao, apapun yang kau mau, aku akan memberikannya. Karena aku menyukaimu. Kamu menyukai aku? Betul. Aku ingin menikahimu. Aku tidak mudah didekati loh. Tidak peduli betapa sulitnya. Aku pasti akan menikahimu. Kakek, semangat. Kakek, ayo. Baik. Ayah, semangat. Pangeran, semangat. Baik, aku pasti akan berusaha menikahimu. Kakek, semangat. Kakek, ayo. Kakek, semangat. Kakek, semangat. Kakek, ayo. Kakek akan menikahi nenek. Hore, kakek akan menikahi nenek. Hore, lihat betapa senangnya mereka.